Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Dan hari ini kita masih bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kita untuk beribadah sekalipun dalam virtual. Kiranya dalam kondisi apapun, iman kita, percaya kita kepada Tuhan tidak akan pernah luntur. Hari ini Allah memanggil kita untuk bersekutu kepada-Nya. Karena itu mari kita merespon panggilan dari Allah itu, dan kita mau memuji-puji nama Allah dengan pujiannya memasuki gerbangnya. Dikala teman-teman membutuhkan orang lain untuk mendukung, justru teman-teman gak menemukan orang-orang tersebut. Mereka menjauh dan mereka akan datang ketika kondisi teman-teman dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa meneladani jemaat Filipi yang punya solidaritas yang tulus dan cerdas. Sekarang mari kita akui dosa dan kesalahan kita ketika kita pernah menjadi teman atau sahabat yang tidak solid, yang tidak peduli, ketika kita pernah meninggalkan teman-teman kita di saat mereka sesungguhnya sedang membutuhkannya.
Sebagai manusia, seringkali kami enggan menjadi pribadi yang tulus, peduli pada sesama kami, menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang di dalam kesepian. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan cinta kasih kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mendukung mereka di dalam kondisi mereka. Kami sering berpura-pura tidak tahu, bahkan tidak peduli. Kami merasa kami akan letih, kami akan lelah ketika kami berurusan dengan urusan teman-teman kami. Tapi kami tahu Tuhan mau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus peduli, bagaimana kami harus menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kami, karena Engkau meneladankannya bagi kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan hal-hal demikian. Pakailah kami Bapa untuk menjadi orang-orang yang menghadirkan ketulusan, cinta kasih, rasa solidaritas bagi sekitar kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Ketika kita telah mengakui dosa kita, kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur 116 ayat 5-7. Demikian dituliskan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan cinta kasih kita untuk orang-orang di sekitar kita. Love
Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini dalam segenap aktivitas kami, Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pemuda dan remaja saat ini, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh membukakan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dan melakukannya kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami dan pimpinlah kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Ampunkan segala dosa yang kami lakukan, ya Tuhan, dan layakkan kami, Tuhan Yesus, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dan boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, sehingga setiap kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh Tuhan yang terus teguhkan di dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, ibadah pada kali ini diberi tema Yes We Can. Tujuan dari tema ini, kita diajak untuk memiliki solidaritas yang tulus dan cerdas, sebagaimana diteladankan oleh gereja di kota Filipi. Filipi 4 ayat 10-20, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jemaat muda yang dikasihi Kristus, surat Paulus kepada jemaat Filipi ini ditulis pada saat Paulus sedang berada di penjara kota Efesus. Demikian menurut Gruna. Di antara sekian banyak jemaat yang didirikan oleh Paulus dan kawan-kawan, hanya jemaat Filipi lah yang paling sering memberikan bantuan bagi perjalanan pekabaran Injil Paulus. Meskipun banyak desas-desus buruk yang beredar di kalangan orang Kristen tentang pelayanan Paulus, namun jemaat Filipi ini pantang menyerah untuk terus memberikan dukungan terhadap pekabaran Injil yang Paulus lakukan. Pertanyaannya, mengapa jemaat Filipi ini begitu mendukung pelayanan pekabaran Injil yang Paulus lakukan? Jemaat Filipi bersolidaritas
kepada Paulus bukan karena Paulus menceritakan keadaan dirinya atau menampakkan kebutuhannya, sehingga terlihat sangat memerlukan bantuan dari jemaat Filipi. Namun, jemaat Filipi ini sudah merasakan kemurahan Tuhan melalui pekabaran Injil yang dilakukan Paulus dan kawan-kawan. Sehingga kemurahan hati yang mereka terima dari Tuhan itu tidak disimpan dalam hati saja, tetapi diwujud nyatakan dengan kepedulian mereka untuk memikirkan keadaan Paulus dan secara logis menyimpulkan bahwa Paulus memang memiliki kebutuhan tersebut. Bentuk solidaritas jemaat Filipi yang dilakukan terhadap pemberitaan Injil Paulus adalah jemaat Filipi melanjutkan pelayanan Paulus dan mengirimkan dana kepada Paulus ketika mereka merasa perlu mengirimkan dana kepada Paulus. Sejak awal, orang Filipi menyambut Paulus ke dalam hati dan rumah mereka. Kondisi ini membuat jemaat Filipi mengerti dan memahami dengan baik bagaimana Paulus memiliki kebutuhan-kebutuhan logistik yang diperlukan oleh Paulus saat pekabaran Injil. Paulus mengerjakan membuat tenda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini diceritakan di Kisah 18 ayat yang ketiga. Dan ketika Paulus menulis surat ini dalam tahanan penjara di Roma, jemaat Filipi memiliki kepekaan bahwa untuk mencukupi kebutuhannya, tidak mungkin Paulus membuat tenda dalam penjara. Untuk itu, jemaat Filipi mengirimkan bantuan dana sebagai ungkapan kasih mereka kepada Paulus dengan perantaraan Epafroditus di pasal 4 ayat 18. Mengirimkan pemberian kasih mereka kepada Paulus bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh jemaat Filipi. Ada masalah awal dalam mengumpulkan uang untuk dikirim ke Paulus. Di 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5 dicatat bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang murah hati. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Selain itu, gereja ini juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Beberapa waktu sebelumnya, jemaat ini juga memberikan bantuan kepada yang membutuhkan di Yerusalem. Memberi bantuan kepada Paulus menjadi tantangan tersendiri. Bukan hanya mengirimkan pemberian kepada Paulus, tapi juga tentang Epafroditus, utusan yang membawa pemberian itu kepada Paulus. Karena perjalanan yang dilalui Epafroditus bukanlah perjalanan yang mudah. 700 mil atau sekitar 1126,54 km jarak Filipi ke kota Roma merupakan perjalanan yang panjang dan berbahaya baik lewat darat maupun laut. Bahkan Epafroditus saja hampir kehilangan nyawanya dalam perjalanannya memberikan bantuan kepada Paulus ini. Selain itu, pemberian ini dikirim semasa penganiayaan. Dari ayat penutup Filipi pasal 1, kita tahu bahwa orang Filipi sendiri mulai menderita penganiayaan karena iman mereka. Di sisi lain, Paulus dituduh melakukan pengkhianatan terhadap pemerintahan Roma. Karena itu, memberikan pemberian kepada Paulus berisiko mengasosiasikan diri mereka bagi jemaat Filipi sebagai kaki tangan Paulus. Orang Filipi peka terhadap keadaan Paulus dan kebutuhannya. Mereka juga sadar akan resiko dan kesulitan memberikan pemberian kepadanya. Namun demikian, mereka sangat peduli untuk tetap bersolidaritas kepada Paulus. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, di masa sulit seperti masa pandemik saat ini, seseorang cenderung memikirkan diri sendiri, dan kalaupun ada kelebihan umumnya akan disimpan atau diinvestasikan demi berjaga-jaga untuk kepentingan sendiri di hari-hari mendatang. Ada kecenderungan kepekaan dan kepedulian berkurang karena tertutup sikap mementingkan kepentingan sendiri. Istilahnya dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengatakan, mengapa harus memikirkan orang lain jika memikirkan diri sendiri saja susah? Belajar dari solidaritas jemaat Filipi dalam kesusahannya, mereka tetap solider
kepada Paulus. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, sekalipun untuk memberikan bantuan bagi Paulus butuh perjuangan, namun risiko itu tetap mereka ambil. Dan secara khusus di ayat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, bisa dilihat bukan melulu soal bahwa orang dapat bertahan dalam segala persoalan atau melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, karena Tuhan pasti akan menanggung semuanya, atau relasi vertikal orang tersebut dengan Tuhan. Tetapi juga karena ada saudara-saudara yang lain yang mau bersolidaritas membantu juga. Dalam hal ini relasi horizontal. Sehingga ayat ini dapat kita baca dalam konteks kesatuan hati antara Paulus dan jemaat Filipi yang berlanjut kepada kesatuan hati antar pribadi yang mempedulikan sesamanya. Pertolongan Allah memampukan semua saling meneguhkan satu sama lain. Dengan semangat itu kita bukan hanya dapat mengatakan yes I can, namun juga yes we can. Muda-mudi dan remaja GKI Palsi Gunung yang dikasihi Kristus. Ada seorang bapak tua yang bekerja sebagai penarik becak di China. Nama bapak tua itu adalah Bai Fang Li. Namanya menjadi terkenal karena meskipun sebagai penarik becak, ia bisa mendonasikan dana total sebanyak 500 juta sepanjang tahun 1987 hingga 2005 kepada sebuah sekolah di kampung halamannya. Dari hasil sumbangannya, akhirnya sebanyak 300 anak yang tidak mampu berhasil melanjutkan sekolahnya. Kedermawanannya dimulai saat umurnya 74 tahun. Pada suatu kali bapak tua ini pulang ke kampung halamannya dan membawa tabungan sebesar 500 juta. Ketika melihat situasi dan kondisi kampung halamannya, ia terkejut karena ada banyak anak-anak yang tidak bersekolah lagi dengan alasan tidak punya uang untuk biaya sekolah. Kemudian bapak tua ini mendonasikan seluruh penghasilannya untuk biaya sekolah anak-anak dan kembali ke Tianjin untuk menarik becak. Hidup lebih sulit dari sebelumnya. Ia memutuskan memakai pakaian bekas, makan seadanya, dan bekerja lebih keras, dan kadang hingga larut malam, agar ia dapat memenuhi target membayar uang sekolah pada waktunya. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2001, ia mengunjungi sekolah tersebut untuk membayar donasinya untuk terakhir kalinya. Dengan umur hampir mencapai 90 tahun, ia mengatakan sudah tidak sanggup lagi bekerja. Bai Fang Li akhirnya meninggal pada tahun 2005 dalam usia 93 tahun. Dan banyak orang di seluruh dunia yang kagum dengan kedermawanannya. Ia memberikan bantuan jauh dari sikap ingin dipuji, namun banyak orang yang bisa merasakannya. Pemuda dan remaja dikasihi Tuhan, Bapak Bai Fang Li melakukan tindakan terpuji, yaitu mau berbagi dengan sesama, meskipun dia sendiri juga bukanlah orang yang kaya. Ternyata kondisi hidupnya yang tidak berkelimpahan, namun kasihnya terhadap orang lain justru berkelimpahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap hati yang tulus memberi kepada sesama, bukan memberi dengan harapan diberi imbalan. Namun karena ada ketulusan hati tanpa pamrih. Dan di dalam bacaan kita hari ini, firman Tuhan memberikan nasihat bagaimana kita bersikap dalam memberi atau peduli terhadap sekitar kita. Jemaat muda dan taruna Kristen GKI Palsi Gunung, di masa pandemik saat ini, masihkah kita hanya terfokus pada kebutuhan dan kepentingan kita sendiri? Padahal di sekitar kita, lingkungan kita, gereja kita, persekutuan kita di pemuda maupun remaja, masih banyak yang memerlukan kepedulian kita. Mungkin kita berpikir, apa yang dapat saya berikan kepada sekitar kita? Kita dapat memberikan uang kita kepada yang membutuhkan sesuai dengan kerelaan hati kita. Kita bisa memberikan semangat kepada orang di sekitar kita. Kita dapat mendoakan teman kita dalam doa pribadi kita.
Kita bisa memberikan sepotong roti kepada mereka yang belum sarapan karena tidak ada uang untuk membeli makanan. Kita bisa juga membantu menyeberangkan seorang nenek atau kakek yang butuh bantuan untuk menyeberang jalan. Dan masih banyak lagi hal yang kita bisa lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita. Hal yang perlu kita jawab secara pribadi adalah, bersediakah kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita? Dan bentuk peduli apakah yang akan kita lakukan bagi orang di sekitar kita hari ini? Sehingga yes we can, tidak hanya sebatas pengetahuan kita saja, tetapi sungguh terwujud dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menyatakan kepedulian kita pada orang di sekitar kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman kita dengan seluruh umat di segala abad dan tempat, mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat muda dan remaja, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini bagi kami. Bahkan firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan bagi kami, yang baru saja kami dengar. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami untuk tetap setia mengikut Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami pada saat ini bersatu hati berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang menempuh ujian tengah semester atau yang akan menempuh ujian tengah semester. Tuhan berkati dan memimpin di dalam studi mereka. Tuhan yang boleh memberikan ketekunan, Tuhan yang boleh memberikan semangat, Tuhan yang boleh menuntun mereka untuk mereka boleh dengan sungguh-sungguh menempuh ujian tengah semester itu, dan biarlah itu juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk teman-teman yang sudah menempuh ujian tengah semester. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap hasil yang sudah mereka kerjakan ataupun setiap hal yang sudah mereka lakukan, itu Tuhan juga boleh memberkatinya sehingga membuahkan hasil yang seturut dengan pimpinan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang bergumul tentang pekerjaan. Biarlah Tuhan yang berkati dan Tuhan mimpin. Mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan atau mereka sedang terkena dampak dari COVID-19. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan mimpin. Tuhan yang boleh memberikan kesehatan bagi teman-teman kami yang mungkin sedang kena COVID. Tuhan yang boleh memimpin dan Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan yang menyertai dalam segala upaya mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan itu. Biarlah Tuhan yang boleh berikan, Tuhan yang boleh berikan semangat, Tuhan berikan kecukupan bagi mereka. Tuhan boleh berikan jalan keluar agar mereka di dalam mencari pekerjaan. Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan yang memberikannya melalui apapun yang sedang atau akan mereka tempuh. Biarlah Tuhan itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rekan-rekan kami yang mungkin sedang mencari teman hidup. Tuhan berkati dan Tuhan mimpin di dalam pergumulannya. Tuhan yang boleh
berikan nikmat marifat, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan juga boleh kirimkan bagi teman-teman yang sedang mencari teman hidup untuk pasangannya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menolong dan berkati agar Tuhan yang saja yang beracara, Tuhan boleh memberikannya Tuhan Yesus, sehingga setiap hal yang dikumpulkan di dalam baik pekerjaan, mencari teman hidup, dan dalam pergumulannya Tuhan yang boleh mendampingi, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan dan semangat melalui orang-orang sekitar mereka, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami hanya bergantung dan berharap kepadamu. Banyak hal yang akan kami naikkan, pokok doa kami Tuhan Yesus, karena keterbatasan akan pemikiran kami mohon ampun Tuhan Yesus. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberkatinya, Tuhan yang boleh mencukupkannya semuanya itu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk setiap ibadah buat pemuda dan remaja di GKI Palsi Gunung ini. Tuhan yang boleh menuntunnya, para pengurus, agar mereka boleh mengerjakan pelayanan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka dengan sungguh-sungguh, dan mereka boleh dengan semangat dan giat untuk boleh tetap setia melayani Tuhan di kepengurusan di pemuda maupun remaja Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus, mereka walaupun mereka secara daring di dalam ibadahnya, biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati jemaat mudamu ini Tuhan Yesus di GKI Palsi Gunung, agar mereka terus terbangun, mereka tetap dikuatkan iman percaya mereka. Tuhan boleh menyertai setiap persekutuan ataupun acara-acara yang dilakukan di Komisi Pemuda maupun Remaja. Ya Tuhan, kami rindu boleh Tuhan yang menyertai teman-teman yang ada di Komisi Remaja maupun Komisi Pemuda. Tuhan, kami mau serahkan doa yang juru semurah ini, kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang seperti yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Kini tiba saatnya kita memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dan teman-teman boleh mengirimkan langsung rekening gereja persembahan yang teman-teman mau berikan sebagai lambang syukur kita kepada Tuhan. Dan untuk mendasari persembahan kita hari ini, dengarkanlah Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur
sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sehingga persembahan kami itu boleh menjadi saluran cinta kasih Tuhan untuk banyak orang, terlebih khusus di masa-masa pandemi saat ini. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi remaja dan pemuda yang peduli akan sesama kami, karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati kami. Karena itu ajari kami Tuhan untuk juga boleh memberkati orang-orang di sekitar kami dengan seluruh kehidupan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami serahkan persembahan kami ini Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kini kita sudah di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah saat ini kita semua boleh menjadi orang-orang yang super solid dan memiliki karakter yang tulus dalam kehidupan kita. Gak peduli orang lain memandang kita seperti apa, tapi hari ini pesan Tuhan mengajak kita semua untuk memiliki karakter yang tulus dan solid bagi semua orang. Membimbing aku pada
Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.